Oke, baik. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait perkembangan teknologi media dan pembelajaran. Di sini eh, kelompok kami ada beberapa anggota. Yang pertama ada saya, Puja, lalu rekan saya, Putri, lalu ada Aris, ada Bisma, dan Adi Surya. Nah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terkait pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Oke, sebelum pandemi COVID-19, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan itu tidak begitu signifikan. Dan juga sebelum pandemi COVID-19 ini, perkembangan teknologi itu kurang esensial dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, teknologi atau yang digunakan sebelum pandemi COVID-19 itu adalah metode tradisional pembelajaran offline di kelas yang masih dianggap memadai. Namun, di sebelum pandemi COVID-19 ini, teknologi informasi seperti TI itu dianggap tidak terlalu mendesak. Nah, lalu sebelum pandemi COVID-19, muncullah pandemi global COVID-19 yang merubah semua kegiatan yang ada di dunia. Nah, perubahan paradigma yang drastis dalam dunia pendidikan ini juga sangat berdampak. Jadi, COVID-19 ini sangat berdampak pada perubahan di dunia pendidikan, terutama tiba-tiba pembelajaran berlangsung secara daring. Dan banyak teknologi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran daring, seperti Zoom, Google Meet, Kahoot, Google Classroom, dan Quiz. Nah, setelah terjadinya pandemi COVID-19, sini kita tuh sangat penting nih peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan yang mulai dipahami. Nah, pandemi COVID-19 ini menyebabkan katalisator. Peran teknologi informasi hanya sekedar membantu kelancaran proses pembelajaran yang mendukung inovasi, kreativitas, dan transformasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Bisma. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z. Baik, next. Baik, bisa dilihat pada slide generasi Alpha ataupun generasi post Gen Z juga dikenal sebagai generasi Alpha, yang dimana generasi ini mencakup anak-anak yang lahir setelah tahun 2010. Mereka tumbuh dalam era teknologi yang semakin canggih dan berinteraksi dengan lingkungan yang sangat digital ataupun teknologi yang sangat maju seperti itu. Next. Nah, dalam kaitannya penggunaan teknologi dalam pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran, jadi teknologi itu digunakan ataupun dibagi menjadi beberapa hal. Baik itu yang pertama penggunaan teknologi, kemudian penggunaan media di dalam pembelajaran dan metode yang relevan. Next. Mengenai penggunaan teknologi yang tepat, bisa dilihat pada slide. Untuk teknologi yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z. Yang pertama itu post Gen Z ini sangat ataupun selalu terhubung dengan koneksi internet ataupun smartphone. Kemudian yang kedua di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, post Gen Z ini tidak akan bisa lepas dari satu benda ini yaitu smartphone. Kemudian untuk merealisasikan pembelajaran yang lebih maju lagi diperlukan juga penggunaan teknologi berupa laptop ataupun komputer. Next. Nah, kemudian dengan menggunakan teknologi tersebut, peserta didik memiliki kemampuan juga untuk menggali informasi dari berbagai sumber, baik itu sumber pembelajaran
berupa yang digital tentunya termasuk e-book, kemudian e-modul, dan video pembelajaran. Nah, jadi penggunaan teknologi ini bukan hanya sebatas akses informasi saja, akan tetapi juga berupa ataupun bisa melibatkan pemanfaatan berbagai platform edukatif online, diskusi daring, dan sumber daya pendukung pembelajaran interaktif. Nah, untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya Adi Surya akan menjelaskan tentang media yang tepat yang diterapkan pada karakteristik peserta didik pada pos Gen Z. Oke, jadi setelah kita mendengar penjelasan mengenai teknologi yang tepat, kemudian kita akan menjelaskan tentang media yang tepat yang diterapkan pada peserta didik pos Gen Z. Jadi di sini pos Gen Z ini sangat seperti yang sudah dijelaskan oleh Bisma tadi, sangat fasih sekali menggunakan teknologi. Jadi penggunaan platform pembelajaran berbasis gamifikasi menjadi hal yang sangat wajib digunakan dalam pembelajaran untuk menarik minat dari peserta didik. Nah, misalnya contoh penggunaan platform berbasis gamifikasi seperti Kahoot dan juga Quizzes. Nah, melalui pendekatan gamifikasi, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Konsep permainan dalam pembelajaran dapat merangsang motivasi belajar, kemudian keterlibatan aktif, dan mengembangkan keterampilan kritis. Kemudian, setelah kita mengetahui teknologi dan juga media yang digunakan, kemudian kita akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada peserta didik pos Gen Z. Nah, untuk peserta didik pos Gen Z ini, metode pembelajaran yang tepat adalah menggunakan student center learning. Pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik pasca generasi Z, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah metode yang berorientasi pada siswa atau student center learning. Peserta didik menjadi subjek utama yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, adapun metode-metode student center learning, yang pertama bisa metode project based learning, kemudian metode diskusi, kemudian metode presentasi, tanya jawab, dan juga metode praktik atau eksperimen. Oke, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad ke-21. Nah, pembelajaran abad 21, guru harus merubah pendekatan tradisional menuju pendekatan digital. Dengan penggunaan internet untuk mencari model, metode, atau strategi, nah, sebagai sumber dan media pembelajaran yang mencakupi kebutuhan peserta didik, dengan menggunakan IT atau TIK ini menjadi sumber dan media pembelajaran di mana dapat meningkatkan kecepatan serta pencapaian tujuan pembelajaran yang akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Nah, berikut cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang pertama itu ada pembelajaran kolaboratif online, di mana teknologi yang digunakan seperti platform kolaboratif seperti Google Workspace, Microsoft Teams, atau platform pembelajaran daring. Karakteristik yang
perlu diperhatikan yaitu kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara virtual. Peserta didik diajarkan untuk bekerja sama melalui proyek-proyek seperti daring atau memberikan umpan balik. Yang kedua, pengembangan keterampilan karakter kritis dan kreativitas, di mana teknologi yang digunakan yaitu perangkat lunak kreatif seperti Adobe Creative, aplikasi desain, atau platform coding. Nah, karakteristik yang perlu diperhatikan, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui proyek-proyek desain, pengembangan perangkat lunak, atau karya seni digital. Yang ketiga, pembelajaran adaptif dan kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang digunakan, platform pembelajaran adaptif yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan konten pembelajaran. Karakteristik yang perlu diperhatikan, peserta didik dapat belajar sesuai tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lalu yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dengan teknologi, di mana teknologi yang digunakan itu aplikasi atau perangkat lunak yang mendukung pembelajaran berbasis proyek seperti Thinker atau platform proyek kolaboratif, di mana karakteristik yang diperhatikan yaitu peserta didik terlibat dalam proyek-proyek yang praktis, memecahkan masalah dalam dunia nyata dan dengan bantuan teknologi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik di poin kelima, di mana pemanfaatan sumber daya daring. Teknologi yang digunakan untuk pemanfaatan ini adalah akses ke sumber daya daring seperti e-book, database daring, dan platform pembelajaran daring. Di mana karakteristik yang diperhatikan ialah peserta didik diajarkan untuk menjadi pembelajar mandiri dan kritis, menggunakan teknologi untuk mencari informasi, mengeksplorasi topik, dan mengembangkan pengetahuan. Kemudian selanjutnya, pembelajaran berbasis game edukatif, di mana teknologi yang digunakan, aplikasi dan platform pembelajaran berbasis game, seperti Kahoot, Quizizz, atau platform game edukatif lainnya. Di mana karakteristik yang diperhatikan, peserta didik dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, poin berikutnya, pembelajaran jarak jauh dan hybrid. Teknologi yang digunakan seperti platform konferensi video, pembelajaran daring, dan aplikasi kolaboratif. Karakteristik yang harus diperhatikan ialah dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel, baik dalam lingkungan kelas atau secara virtual, mempersiapkan peserta didik untuk bekerja di era yang serba terkoneksi. Selanjutnya, pengembangan literasi digital dan etika digital. Teknologi yang dapat digunakan ialah program literasi digital dan pelatihan etika digital, di mana karakteristik yang diperhatikan ialah peserta didik diajarkan untuk menggunakan teknologi dengan bijak, memahami literasi digital, dan menjaga etika digital dalam berinteraksi. Dan selanjutnya, penggunaan media sosial pendidikan. Teknologi yang digunakan seperti platform media sosial yang aman untuk pendidikan. Dan karakteristik yang diperhatikan, penggunaan media sosial dalam konteks pendidikan dapat mempromosikan kolaborasi, berbagai pengetahuan, dan membangun komunitas belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi. Sekian dan terima kasih.